Perkenalkan, nama saya Primus Egidius Banu Naik, asal instansi SMP Negeri 2 Biboki Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG, Program Studi Pendidikan Matematika pada Universitas Negeri Malang. Hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 2 Biboki Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siap. Beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi untuk kita semua. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita hadirkan Tuhan dalam doa. Saya meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan karena Kau telah membimbing kami dari luar hingga sampai kelas ini dengan lancar dan selamat. Sekarang kami mulai kegiatan kami, kiranya Kau membimbing dan menuntun kami agar memulai dan mengakhirinya dengan baik. Semua dan permohonan ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu dan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita kasih aplaus untuk semangat. Dengan nama Guru akan mengabsen kehadiran Alfred Punai, Hadir Pak. Amelia Dersi Punai, Hadir Pak. Maria Jersi King, Hadir Pak. Rafael Usfar, Ricardus Mali, Ada Pak. Stefania Taulin, Hadir Pak. Tricia Naikivi, Hadir Pak. Willa Fabianus Melon, Ada Pak. Jan Marius Ketmoe, Hadir Pak. Yolanda Jessica Bria, Hadir Pak. Yosafa Umadato, Hadir Pak. Joseph Arianto Afianpa, Hadir Pak. Yunita Jevania Nahiri, Hadir Pak. Serah Polo. Jadi ada beberapa yang tidak masuk hari ini. Kita doakan kalau yang sakit semoga lekas sembuh untuk besok bisa hadir bersama kita di tempat ini. Yang berikut, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, saya minta kalian semua untuk berdiri. Silakan patah-patah pinggang, kasih renggang-renggang tangan. Sudah? Jadi pada pertemuan kita kali lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Itu ada 1-2 pertanyaan, mungkin siapa yang masih ingat materi kita kali lalu itu tentang unsur-unsur lingkaran. Siapa yang bisa sebutkan untuk kita unsur-unsur lingkaran? Coba. Diameter, jari-jari, juri, busur, tali busur, apotema, ampere, tembereng. Sudah Pak. Sudah. Kita kasih aplaus untuk jadi itu ada beberapa unsur-unsur lingkaran tadi sudah disebutkan oleh teman. Yang berikut siapa yang masih ingat? Masih ingat ya? Masih ingat materi kita kali lalu? Pengertian dari yang pertama itu titik pusat.
Siapa yang masih ingat? Pengertian titik pusat. Coba yang diterangkan bisa. Titik pusat. Ada pengertian titik pusat. Karena kan itu unsur-unsur kita sebut. Setelah sebutkan kita sudah tahu kira-kira pengertiannya itu apa. Misalkan jari-jari pengertiannya misalkan garis yang ditarik dari titik pusat menuju ke ini garis yang model begini disebut apa? Yang ini tarik ke busur lingkaran. Kalau saya bilang begini berarti ini yang disebut lingkaran. Kalau begini, nah itu busur. Dari garis yang ditarik pusat menuju ke busur lingkaran. Itu pengertian dari jari-jari. Nah, yang berikut. Siapa yang masih ingat? Yang masih ingat ya? Materi kita kali lalu pengertian dari diameter lingkaran. Diameter lingkaran. Nah, kalau semua tidak ingat, Pak Guru kasih ingat lagi bahwa diameter lingkaran yaitu garis yang ditarik melewati titik pusat dari salah satu busur lingkaran melewati titik pusat dan busur lingkaran yang satu. Jadi itu diameter lingkaran. Dari garis yang ditarik melalui titik pusat lingkaran. Nah, itu materi-materi kita kali lalu. Nah, yang berikut materi kita pada hari ini kita akan belajar tentang kediri dan luas lingkaran. Kita akan belajar tentang kediri dan luas lingkaran. Nah, ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu setelah kita mempelajari materi kediri dan luas lingkaran, ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dengan menghitung keliling dan luas lingkaran dengan benar. Terus yang kedua, menyelesaikan permasalahan konseptual mengenai keliling dan luas lingkaran. Jadi yang pertama diharapkan peserta didik dapat menghitung keliling dan luas lingkaran dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu masalah yang sudah pernah kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Yang berikut, metode yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini yaitu dengan menggunakan metode problem basic learning, di mana Pak Guru sudah membagi dalam bentuk kelompok, terus nanti akan diberikan LKPD untuk menyelesaikan soal lalu dipresentasi di depan kelas. Nah, jadi itu model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini. Nah, jadi materi-materi yang kali lalu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, yaitu kita akan menentukan keliling dan luas lingkaran. Di mana keliling dan luas lingkaran masih ada kaitannya, yaitu di situ nanti ada jari-jari dari lingkaran, terus ada diameter lingkaran, terus di situ nanti ada busur, terus ada lagi luas juri, ada luas tembereng. Itu yang nanti akan kita pelajari pada materi kita, yaitu keliling dan luas lingkaran. Untuk itu nanti diputarkan video untuk lebih memahami tentang materi
keliling dan luas lingkaran. Tolong diperhatikan, disimak baik-baik videonya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Rekta. Kali ini kita akan membahas cara menghitung keliling dan luas lingkaran. Kita akan membahas dua buah contoh soal. Masing-masing akan dihitung berapa keliling dan luasnya. Dan juga melihat pada variasi energi. Kita akan menggunakan nilai 22 dan juga nilai 3,14. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, diketahui sebuah lingkaran, pusatnya di sini. Kemudian panjang jari-jarinya diketahui 14 cm. Ditanya berapa keliling dan berapa luasnya. Oke, pertama kita hitung keliling. Untuk menghitung keliling lingkaran kita gunakan rumus. Keliling sama dengan 2 dikali D dikali F. Ini jika diketahui jadi. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan rumus keliling sama dengan D dikali T. Ini jika yang diketahui diameter. Kita kembali perhatikan gambarnya. Ini 14 cm adalah jari-jari. Ya, sama dengan 14 cm. Jika S-nya 14, maka diameter itu 2 bagian jari. 2 kali 14 maka sebaliknya jika diketahui panjangnya rendah maka diameternya 4, maka untuk mencari panjang jari kita tinggal membagi diameternya yang 2. 4 kita bagi dengan 2 kita boleh 14. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan nilai yang di dalam rumus. Oke, kita masukkan sama dengan 2 dikali ini nilainya yang pertama 22 kita gunakan nilai Pi 22/7 jika panjang jari-jari atau diameternya 5/7. Jika bukan 5/7 maka gunakan nilai Pi 3,14. Soal kali ini jari-jarinya 14 ini adalah 5/7, maka kita gunakan nilai Pi 22/7. 22/7 dikali F dan-nya 14. Seperti sini 14 sama dengan, untuk menghitungnya kita kalikan 2 dikali 22 ya, kita kalikan dengan 14. Nanti hasilnya kita bagi dengan 7. Atau ini karena 14 habis dibagi 7 maka kita bagi 2. 14 dibagi 7 kita mulai. Selanjutnya kita tinggal kembalikan 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4 kali 2 8. Biasanya 8 satuannya saya. Oke, ini jika kita menggunakan rumus 2 kali I kali F. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan rumus I kali D. Hasilnya akan sama. Oke, kita coba menggunakan rumus ini sama dengan I tadi 22/7 dikali D-nya 28 sama dengan. Untuk menghitungnya kita bisa kalikan 22 kali 28, nanti hasilnya kita bagi dengan 7. Atau karena 28 ini habis dibagi 7 maka kita bagi 2. 8 dibagi 7 kita mulai 4. Selanjutnya kita tinggal kalikan 2 dikalikan dengan 4 kita mulai 8. Sama ini menggunakan rumus ini atau rumus ini hasilnya sama-sama 8.
Saya? Oke, kita sudah bisa tentukan kelilingnya. Selanjutnya kita akan tentukan berapa nilai luas lingkaran kami. Luas kita gunakan rumus 2 sama dengan P dikali R kuadrat. Atau bisa juga kita gunakan rumus untuk kedua 2 sama dengan 1/4 dikali P dikali D kuadrat. Oke, jika menggunakan jari-jari rumusnya menggunakan diameter rumusnya. Oke, pertama kita akan menggunakan rumus ini sama dengan jarak dari 27 bukan 2 dikali R atau jari panjangnya 14 kuadrat. Selanjutnya sama dengan 2/7 dikali 14 kuadrat ini sama dengan 14 kali 14. Untuk menghitungnya kita bisa kalikan 22 dikali 14 dikali 14. Nanti hasilnya kita bagi dengan 7. Atau karena 14 ini habis dibagi 7 maka kita bagi 2. 14 dibagi 7 kita boleh 2. Selanjutnya kita tinggal kembalikan 22 dikali 2 dikali 14. 22 dikali 2 kita boleh 44. 44 kita kalikan dengan 14. Kita boleh hasil 616. Satuannya sentimeter kuadrat. Dan tidak bisa langsung kalian tadi ya, gunakan perkalian persusunan di bawah. Oke, ini sudah kita menggunakan rumus jari-jari. Selanjutnya kita akan coba menggunakan rumus yang mengandung diameter. Kita masukkan nilai variabelnya sama dengan 1/4 dikali D-nya 27 dikali nantinya nilai D 28 nanti 28 kuadrat sama dengan 1/4 dikali 2/7 dikali 28 kuadrat ini sama dengan 8 dikali 28 sama dengan. Untuk menghitungnya kita bisa kalikan 1 dikali 22 dan dikali 28 dan dikali 28 lagi. Nanti hasilnya kita bagi dengan membaginya itu 4 kali 7 28. Jadi hasil yang tadi kita bagi dengan 28. Atau ini karena 28 habis dibagi 7 maka kita bagi dengan 7. 28 dibagi 7 kita boleh 4. Selanjutnya di atas ada 4, di bawah ada 4 kita bagi saja 4 bagi 4 kita boleh 1. Sekarang kita tinggal kalikan 1 kali 22 kita boleh 22 dan kita kalikan dengan 1 tetap 22. Selanjutnya 22 kita kalikan dengan 28. 22 dikali 28 kita boleh 616. Satuannya nah ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal kedua. Contoh soal yang kedua kita punya lingkaran. Ya. Dia diketahui panjang diameternya 20 cm. Ditanya berapa keliling dan berapa luasnya. Oke, pertama kita akan hitung berapa kelilingnya. Setelah itu baru kita hitung luas. Untuk menghitung keliling seperti tadi kita gunakan rumus keliling sama dengan 2 dikali B dikali R. Atau boleh juga untuk keliling kita gunakan rumus keliling sama dengan B dikali D. Kita kembali ke gambar. Ini nanti diameternya 20 cm. Diameter sama dengan 20. Kalau diameter itu maka panjang dari setengah dari diameter. Diameter kita 20 kita boleh 11
dikali B. B nilainya yang pertama 27, yang kedua 3,14. Yang kedua 27 jika panjang jari atau diameternya 5,7. Lain dari 27 maka nilai B 3,14. Yang ini diameternya 20, jadi jarinya 10. Tidak ada yang kelipatan 7. Masukkan kelipatan 7 maka gunakan nilai B 3,14. Jadi 3,14 dikali R, R-nya 10 sama dengan kita kalikan 2 dikali 3,14 dikali 10. 2 kali 3,14 kita boleh 6,8 dia kita kalikan dengan 10 kita boleh 62,8. Satuannya sentimeter. Untuk satuannya menyesuaikan ya. Jika di sini sentimeter maka di sini sentimeter. Jika di sini sentimeter maka di sini satuannya desimeter. Oke? Oke. Ini untuk rumus yang menggunakan jari-jari. Selanjutnya kita akan gunakan rumus yang menggunakan diameter. Oke? Sama dengan kita masukkan nilai P-nya tadi 3,14. 3,14 dikali D, nilai D-nya 20 sama dengan 3,14 dikali 20 oleh 62,8. Satuannya sentimeter. Hasilnya sama, yang ini 62,8, ini juga 62,8. Oke, selanjutnya kita akan hitung berapa nilai luasnya. Untuk menghitung luas kita gunakan rumus luas sama dengan B dikali R kuadrat, atau kita juga bisa gunakan rumus untuk menghitung luas, yaitu luas sama dengan 1/4 dikali B dikali D kuadrat. Oke, pertama kita gunakan rumus yang ini sama dengan B-nya tadi 3,14 dikali R diketahui 10, sesuai di sini 10 kuadrat sama dengan 3,14 dikali 10 kuadrat berarti 10 kali 10 sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 kita peroleh 314. Satuannya sentimeter kuadrat. Oke, ini menggunakan rumus yang mengandung jari-jari. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang ini, menggunakan diameter. Oke, sama dengan 1/4 dikali B-nya 3,14 dikali D-nya 20 kuadrat sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 20 dikali 20 sama dengan. Selanjutnya untuk menghitungnya kita bisa kalikan 1 dikali 3,14 dan dikali 20, selanjutnya dikali 20. Nanti hasilnya dibagi 4. Atau karena 20 ini habis dibagi 4, maka kita bagi dengan 4. 20 dibagi 4 kita boleh 5. Nah, sekarang kita tinggal kalikan 1 dikali 3,14 dikali 5 dikali 20. Juga akan kita peroleh hasilnya 314. Satuannya sentimeter kuadrat. Bisa ya? Oke, ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama menyimak video pembelajaran bagaimana kita menghitung keliling dan luas lingkaran. Sebelum kita dalam kelompok menyelesaikan tugas yang nanti diberikan, saya mau bertanya 1-2 pertanyaan mungkin dari kita menonton video. Siapa yang bisa menyebutkan untuk kita rumus menghitung keliling dari luas lingkaran?
Siapa yang masih ingat setelah kita ngomong tadi? Coba Mario. Luas sama dengan pi kali R kuadrat. Jadi kita tepukkan untuk Mario dulu. Masih ingat rumus menghitung keliling? Saya Pak. Coba di belakang. K sama dengan 2 kali pi kali R. Jadi K sama dengan 2 kali pi kali R. Kita tepuk tangan dulu. Jadi itu ada rumus keliling terus rumus menghitung luas lingkaran. Coba di dalam kelompok yang sudah dibagikan, coba kita lihat sama-sama RKPD yang sudah dibagikan. Di situ ada lagu-lagu untuk menyelesaikan LKPD. Langkah-langkah menyelesaikan LKPD: 1. Bacalah petunjuk dengan saksama. Terus yang kedua, tulislah nama anggota kelompok. Yang ketiga, baca dan pahami LKPD. Yang keempat, diskusilah dengan kelompok pertanyaan yang ada, kemudian jawablah pertanyaan tersebut. Yang kelima, isilah jawaban pada kolom yang telah disediakan. Yang keenam, tanyakan pada guru jika ada masalah maupun kurang mengerti. Jadi di dalam LKPD itu ada 5 nomor. Jadi tiap kelompok mengerjakan 1 nomor. Ini nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, terus nomor 5. Silakan dalam kelompok berdiskusi bagaimana kita mau menyelesaikan. Di situ yang pertama baca soal terus pahami. Setelah itu berdiskusi di dalam kelompok bagaimana kita mau menyelesaikan soal tersebut. Silakan. Waktunya 10 menit. Waktunya selesai. Sekarang kita presentasi. Kelompok mana yang mau presentasi lebih dahulu? Sudah menyelesaikan diskusi kelompok, bisa memaparkan hasil kerjanya di depan kelas. Kelompok 1, silakan. Diketahui jari-jari sama dengan 7 cm. Ditanya keliling lingkaran. Penyelesaian keliling sama dengan 2 kali pi kali R sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 7. Di sini kami sudah membagi angka 7 dengan angka 7. Jadi 7 bagi 7 sama dengan 1. Jadi 2 kali 22 sama dengan 44 kali 1 sama dengan 44 cm. Jadi
Keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm. Sekian dan terima kasih. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, atau ada yang mau bertanya? Untuk kelompok 3. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, karena waktu sudah menunjukkan untuk kita pulang, maka kelompok yang lain nanti pada pertemuan yang berikut baru kita bahas. Satu dua pertanyaan dari saya. Coba dari hasil diskusi tiap-tiap kelompok, mungkin siapa yang bisa membuat untuk kita atau merangkum materi kita pada hari ini, mulai dari kegiatan awal di mana kita mengenal keliling dan luas lingkaran, terus kita mengamati video pembelajaran bagaimana menentukan keliling dan luas lingkaran, sampai pada tadi ada beberapa kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kalau tidak ada, kesimpulan kita pada materi hari ini, keliling lingkaran itu dia memiliki rumus K sama dengan dikali dengan apa? Ya, dikali dengan dari. Jadi untuk keliling lingkaran itu 2 dikali lebih dikali dari. Yang berikut menghitung luas lingkaran. Menghitung luas lingkaran itu rumusnya itu R sama dengan I kali R pangkat 2. Jadi itu kesimpulan untuk materi kita pada siang hari ini. Sebelum kita kembali, nanti ada 1-2 tugas untuk dikerjakan di rumah. Nanti sampai di rumah tolong dikerjakan latihan. Kita punya buku mandiri matematika. Di situ halaman 114, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu ada hitunglah keliling lingkaran yang memiliki ada jari-jari sekian sentimeter, diameternya sekian sentimeter. Terus nomor 2 hitunglah luas lingkaran yang memiliki jari-jari sekian sentimeter, itu ada di halaman 114. Nanti pada pertemuan berikut baru kita bahas. Jadi sebelum kita akhiri, saya minta untuk kalian membuatkan kita refleksi kegiatan kita pada hari ini, di mana refleksi itu yang pertama, apakah kalian sudah paham atau mengerti tentang materi yang hari ini sudah kita pelajari, yaitu keliling dan luas lingkaran. Jadi nanti bisa dituliskan refleksinya itu, terus nanti dikumpulkan sebagai bahan pertimbangan bagaimana ke depannya. Misalkan banyak yang
menyatakan bahwa materinya atau tadi kita dengar suara dari ini kurang jelas, atau ada yang bilang kami sudah mengerti, maka metode atau cara yang kita gunakan ini kita akan tingkatkan ke depannya. Yang berikut, sebelum kita tutup kegiatan kita, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa sekaligus kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Jesse, pimpin kita doa. Bapak Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah melindungi kami dari awal kegiatan hingga berakhir dengan baik. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Sudi kiranya Tuhan selalu membimbing dan menuntun kami agar tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat dan selamat. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap? Beri salam. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Terima kasih.